Strategi kampanye versus strategi promosi. Suatu malam, seorang sahabat datang ingin menawarkan mobilnya untuk dijual. Saya juga agak heran karena mobil tersebut masih tergolong baru. Ternyata dia butuh uang untuk mengikuti kampanye karena dia akan mencalonkan diri menjadi seorang anggota legislatif atau caleg dari sebuah partai. Ketika saya tanyakan apakah untuk menjadi caleg butuh dana cukup besar, menurutnya tidak hanya dana besar, tetapi juga harus memahami strategi kampanye. Seorang caleg harus memahami bahasa promosi dan komunikasi pemasaran. Dana membuat sarana promosi sekarang tidak murah. Biaya untuk promosi itu tidak murah, seperti mencetak brosur, leaflet, kaos, baliho, dan umbul-umbul. Belum lagi event-event below the line lainnya, misalnya ceramah di komunitas ibu-ibu arisan atau tempat-tempat tertentu. Beda sekali pada saat pemancangan ketua adat masa pemerintahan marga di Sumatera Selatan zaman dahulu. Pernah ada istilah mancang pesirah, yakni si calon pemimpin marga hanya diberi simbol yang sangat sederhana, seperti simbol pisang, kelapa, jeruk, dan jenis-jenis buah lainnya. Dulu, mungkin belum ada media komunikasi seperti sekarang. Masyarakat sekarang sudah memahami teknologi informasi. Strategi promosi yang menurut saya hanya dipahami untuk kalangan pebisnis dan orang-orang pemasaran saja. Ternyata, mau tak mau harus dipahami juga oleh para calon legislatif ini. Sebagian menggunakan konsultan marketing. Ternyata, padanan kata atau terminologi dari kampanye atau campaign adalah pertarungan atau fight, atau perang atau battle, yaitu membuat strategi untuk memenangkan pertarungan. Hal ini sama dengan strategi perang Sun Tzu. Saat ini tengah hangat dibicarakan oleh beberapa kalangan bisnis dan pemasar dalam memenangkan persaingan pasar. Hal ini sangat menarik karena strategi perang Sun Tzu ini tidak semata-mata berkaitan dengan kata darah, peluru, atau pedang. Ada strategi untuk memenangkan perang tanpa banyak mengorbankan prajurit atau menghambur-hamburkan amunisi. Misalnya bagaimana sebutir peluru dapat menembus ratusan bahkan ribuan target. Itu biasa disebut zoo marketing di dalam marketing. Melihat korelasi yang sangat erat antara pemahaman kampanye dan promosi tersebut, maka secara sederhana, kampanye dan promosi bermuara ke satu titik, satu kalimat, yaitu Battle of Idea. Strategi memenangkan pertarungan ini sesuai dengan konsep positioning dari Ulrich dan Jack Truong. Siapa yang sudah cukup kuat menempelkan merek ke benak konsumen atau brand mindset, itu yang akan memenangkan persaingan. Penemuan terhadap media komunikasi yang berteknologi tinggi membuat strategi promosi dan pemasaran berubah sangat cepat. Jika sebelumnya deal-deal transaksi perdagangan dilakukan dengan menggunakan kertas, maka saat ini deal-deal transaksi hanya membutuhkan kode-kode transaksi yang akan dikompilasi dari bilangan biner ke dalam bahasa komputer. Hal ini juga berkembang dalam melakukan kampanye dan promosi. Dulu ketika akan diadakan pemancangan atau pemilihan pesirah atau kepala daerah, cukup digunakan canang atau sejenis gamelan yang dipukul untuk menjelaskan kepada warga setempat. Saat ini hal tersebut sudah jauh ditinggalkan. Tim sukses capres atau cawapres akan menggait konsultan media promosi yang paling canggih untuk mempromosikan program-programnya, baik dengan media above the line maupun below the line. Biaya untuk kampanye ini cukup besar guna memuaskan calon pemilihnya. Dalam marketing, hal ini dijelaskan oleh Philip Kotler sebagai satisfying needs profitability. Kepuasan nasabah, kepuasan calon konsumen atau calon pemilih, dan keuntungan mempunyai hubungan resiprositas yang sangat erat. Dan kalau kita lihat di perusahaan tentulah tidak semata-mata hanya mendapatkan profit yang besar tanpa memberikan kepuasan kepada nasabah. Begitupun sebaliknya, setiap kepuasan nasabah yang diberikan oleh perusahaan harus dapat menghasilkan profit. Hal ini juga dipahami betul oleh tim sukses caleg tersebut. Ada yang menggunakan spot iklan televisi, ada juga yang menggunakan komunitas artis sebagai strategi kampanye. Masing-masing mempunyai strategi yang berbeda. Dalam teori pemasaran, hal tersebut dikenal dengan istilah differentiation. Sebuah produk harus berbeda dari produk sejenis, dia harus unik di benak konsumen. Dia juga bisa meningkatkan penjualan, need and demand, agar target promosinya bisa dicapai. Urusan mencapai target saya kira sama, semua ingin memenangkan sebuah peperangan.
Apakah sasaran tembak peperangan klien atau calon pemilih yang kita tahu saat ini berada pada posisi menunggu? Beberapa catatan penting yang perlu digarisbawahi oleh caleg adalah memenangkan hati konsumen tidak harus berbiaya besar. Survei menunjukkan penggunaan above the line untuk kampanye cerdas seperti di televisi, radio, dan koran semakin berkurang peminatnya. Selain berbiaya besar, sebagian masyarakat sudah dapat memilih mana iklan, mana program. Selain itu, segmentasinya hanya menggapai segmen long-term perspektif, yang menurut hasil survei, maksimal 20-25% masyarakat cerdas di Indonesia. Sisanya adalah segmen short-term perspektif yang sebagian berpendidikan rendah, tidak membaca koran, jarang menonton televisi, dan tidak pernah mendengarkan talk show di radio atau di televisi. Jadi caleg yang mampu memenangi hati 60 sampai dengan 75% segmentasi short term perspektif adalah yang akan dipilih oleh rakyat. Segmen ini adalah segmen berpikir sangat sederhana, berpikir untuk perspektif jangka pendek, sehingga sangat terpengaruh dengan mie instan atau sembako, atau kampanye yang berbasis kesejahteraan, seperti kebutuhan primer. Tulisan ini saya tulis tahun 2004, bulan Mei, dan mungkin saat ini banyak mengalami penyesuaian dengan kondisi sekarang. Nanti kita akan bahas lagi pada sesi berikutnya.